Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upacara bendera memperingati Hari Terbuka Kamis tanggal 14 Agustus 2025 siap dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin pimpinan pasukan paling kanan. Pemimpin upacara, hormat, gerak. Pembina upacara memasuki tempat upacara. Barisan disiapkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak. Gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya.
Bang Heningan Cipta dipimpin oleh pembina upacara. Mari sama-sama sejenak kita mengenang desa-desa para pahlawan kita. Bang Heningan Cipta, mulai. Bang Heningan Cipta, selesai. Pembacaan teks Pancasila. 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 Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Rakyat yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya kehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tanpa darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan
perdamaian, keabadian, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan sesuatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Dwi Dharma dan Dasa Dharma Pramuka oleh petugas. Dwi Dharma Pramuka. 1. Siaga berbakti pada ayah dan ibundanya. 2. Siaga berani dan tidak putus asa. Dasar Dharma Pramuka. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot, filsafat dan kesatriaan. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil dan gembira. 7. Hemat, cermat dan bersahaja. 8. Disiplin, berani dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Amanat pembina upacara. Untuk amanat istirahat cepat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Mutanan Sani, Bapak Hari Hajiwada beserta jajarannya, dan tak lupa kepada Dewan Guru. Yang sama-sama kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Mutiara Pertiwi, Bu Irma beserta jajarannya dan Dewan Guru. Dan tak lupa kepada seluruh siswa-siswi baik SMP maupun SMK yang sama-sama Bapak banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan taufik dan hidayahnya kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat dapat beraktivitas seperti biasanya. Tak lupa salawat dan iring salam semoga selalu kita curah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk golongan umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada hari ini tepat tanggal 14 Agustus 2025 menjadi hari perayaan Pramuka. Seluruh para pembina, seluruh para pramuka melaksanakan kegiatan upacara untuk memperingati dan mengenang jasa-jasa para pahlawan kita tentunya. Pada hari ini Bapak ingin menyampaikan dalam dasar-dasar pramuka dan beberapa tahapan-tahapan pembinaan yang dilakukan oleh kepramukaan. Di dalamnya ada beberapa hal yang sangat penting untuk kalian ketahui. Yang poin pertama yaitu menjadi patokan utama, menjadi fondasi utama, yaitu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka dari itu pada seluruh siswi baik SMP maupun SMK, fondasi pertama yaitu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Takwa berarti menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ada rukun Islam,
ada rukun iman, ada kewajiban, ada sunnah-sunnah, dan ada yang dilarang. Maka dari itu Bapak berpesan pada amanat pembina pada hari ini, kali ini, ayo sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya dalam pramuka diajarkan kemandirian. Ya, kalau yang pernah ikut berkemah atau pembinaan pramuka atau mungkin mengikuti kegiatan KWKS dan lain-lain, di kepramukaan itu mengenal yang namanya kemandirian, di mana seluruh peserta diajarkan kemandirian, bagaimana caranya hidup secara mandiri atau hidup jauh dengan orang tua. Ya, dididik dari SD, SMP maupun SMK atau sederajatnya. Di pembinaan pramuka pasti diajarkan terkait tentang kemandirian. Dengan usia kalian baik SMP maupun SMK seharusnya sudah bisa lebih mandiri, ya, sudah bisa lebih mandiri. Mungkin kalau keseharian kalian yang masih merasa mungkin baju seragamnya dicuciin, apalagi ya, mungkin buku pelajaran yang disiapin, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan kemandirian, Bapak harapkan dengan adanya peringatan 14 Agustus Hari Pramuka ini mengingatkan kembali kepada kita semuanya untuk bisa lebih mandiri. Karena kita tidak tahu kondisi kita ke depannya. Kita juga tidak tahu orang tua kita sampai kapan hidup di dunia ini. Maka dari itu mulailah hidup secara mandiri. Dan selanjutnya di kepramukaan diajarkan tentang kerjasama, ya. Kerjasama sesama teman, sesama kelompok, sesama. Biasanya di kegiatan-kegiatan pembinaan ada yang namanya kerjasama tim. Bagaimana caranya kita bisa mengikuti kegiatan outbound ataupun mengikuti kegiatan cari jejak, di mana di situ diajarkan sekali namanya kekompakan. Tidak boleh egois, tidak boleh keras kepala, tidak boleh maunya gue, nggak boleh, ya, semuanya diajarkan di situ. Jadi Bapak ingin menyampaikan di hari ini kita mengingatkan lagi begitu penting bersosial, begitu penting bekerja sama. Bayangkan jika kita hidup sendirian di kamar atau ketika lagi terkunci di kamar mandi, terkunci di kamar, atau kita dilepas di alam terbuka. Kita bisa rasakan, kita bisa bayangkan sendiri, sunyi, sepi, tidak ada yang menemani. Begitupun kehidupan kita. Maka dari itu kita sebagai makhluk sosial, kita harus, ya, peduli, berempati kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita, ya, karena hal itu yang nantinya akan kalian dapatkan ketika kalian baik, ya, insya Allah kalian juga akan mendapatkan kebaikan dari kebaikan yang telah kalian lakukan. Selanjutnya yang ingin Bapak sampaikan tentang dasar dharma pramuka. Yang pertama ada takwa pada Tuhan Yang Maha Esa. 2, cinta Allah.
dan kasih sayang kepada sesama manusia. Yang poin kedua, Bapak juga ingin mengingatkan dan ingin berpesan juga kepada seluruh peserta untuk bisa menjaga lingkungan. Bapak perhatikan di lingkungan sekolah ada botol-botol atau gelas-gelas minum, terus juga mungkin masih banyak yang sering buang sampah di lorong tangga ya. Bapak lihat tidak peduli dengan air tumpah, tidak peduli dengan makanan tumpah. Bapak ingin mengingatkan alam ini adalah milik kita semuanya, yang menjaga juga kita, yang menggunakan juga kita. Maka dari itu terkait tentang kedisiplinan untuk peduli terhadap lingkungan, khususnya untuk sampah, Bapak ingin mengajak kepada seluruh siswa-siswi baik SMP maupun SMK, tolong jaga lingkungan kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ya, ada pohon-pohon, ada burung-burung, ada apa lagi, banyak di sekitar kita, alam kita, tolong dijaga ya. Minggu-minggu ini banyak beredar berita tentang banjir ya. Di Cikaret banjir, di Al-Falah banjir, di Bojonggede juga banjir ya. Nah, hal-hal itu berkaitan tentang sampah yang mungkin berserakan di mana-mana. Akhirnya drainase airnya tersumbat dengan adanya sampah-sampah. Maka dari itu, tolong semuanya jaga lingkungan kita, jaga kebersihan, dan jaga kenyamanan juga, ya. Karena Bapak perhatikan juga beberapa kelas sudah ada jadwal piketnya, namun mungkin kegiatan piketnya yang belum terlaksana, gitu ya. Jangan cuma di Pampang doang, ya. Jangan cuma denda 5.000, nggak ada yang bayar denda. Ya, cuma ditulis doang denda 5.000, tapi tidak dijalankan. Itu butuh kerjasama dan butuh kekompakan, butuh juga komitmen. Ya, kita sudah berkomitmen kepada sesama kelas, sesama teman, satu kelas. Tolong kalian peduli. Giliran orang lain gak piket, nggak piket, giliran dia sendiri gak piket, kabur. Ya, nah, itu tuh. Ya. Maka dari itu, Bapak ingin mengingatkan kembali pada seluruh siswa-siswi baik SMP maupun SMK, tolong untuk bisa menjaga kelestarian lingkungan dengan menjaga kebersihan di sekolah. Ya, nanti kalian kalau kelasnya bersih juga belajarnya juga menjadi nyaman, gitu. Menjadi nyaman dan lebih bersemangat dan menghirup udara segar juga, bukan debu-debu yang berserakan kalian hirup. Dan selanjutnya yang terakhir, Bapak ingin menyampaikan dalam hari Pramuka 14 Agustus 2025, Bapak juga ingin mengajak pada seluruh siswa-siswi untuk bisa mengenal kembali atau membuka lagi buku-buku yang berkaitan tentang kepramukaan, di mana ada simbol-simbol seperti bendera, seperti membuat tandu dan lain sebagainya. Itu semua mungkin nanti akan kita butuhkan ketika kita membutuhkan. Maka dari itu, untuk pelajaran-pelajaran ataupun ilmu-ilmu pengetahuan yang kalian pelajari di sekolah ini, tidak hanya belajar terkait tentang
matematika dan lain-lainnya, Indonesia, bahasa Inggris dan lainnya. Tentunya Bapak mengajak kepada seluruh siswa-siswi untuk mengenal kembali, belajar kembali terkait dengan kepramukaan. Ya, di sana ada baris berbaris. Ya, Bapak lihat masih seluruh baik SMP maupun SMK ketika pelatih ataupun penginstruksi yang mengarahkan untuk balik kanan, ini malah balik kiri. Barisannya masih belum rapi dan masih banyak lagi. Maka dari itu Bapak ingin seluruh siswa baik SMP maupun SMK untuk bisa membuka kembali buku-buku catatan, membuka kembali pengetahuan terkait tentang kepramukaan. Semoga ilmu yang nanti kalian pelajari, pengalaman yang sangat berharga, nantinya kalian bisa gunakan kembali ataupun praktekkan kembali ketika kalian butuhkan. Ya, biasanya terlihat tuh ketika lagi ada trekking ataupun lagi jalan ke gunung, itu akan terlihat yang memang sudah tahu bagaimana mungkin cara. Kemarin LDKS mungkin ada pemasangan tenda secara mandiri ya, para kelompok dituntut ataupun diharuskan untuk membangun tenda sendiri. Itu bakal terlihat mungkin anak-anak yang mungkin sering alam ataupun sering bersosial, dia pasti tidak di kegiatan-kegiatan seperti itu sudah hal yang biasa. Jadi harus dihilangkan egoisnya, sombongnya, dan lain sebagainya. Maka dari itu, yang terakhir, mari sama-sama di tanggal 14 Agustus 2005 ini kita kembali mengingat kembali, mengenang kembali untuk pramukaan kita. Semoga pramuka di Indonesia lebih maju lagi. Amin. Cukup sekian yang ingin Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tegak, gerak. Nyanyikan lagu Handa Pramuka dan Bagimu Negeri oleh tim Paduan Suara. Pramuka
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami panjatkan doa dan puji syukur kehadirannya. Ya Allah, kami sampaikan salawat serta salam kepada Nabi utusan-Nya. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbinglah kami ke jalan yang benar, jauhkanlah kami dari jalan yang sesat. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami taufik dan hidayah-Mu, agar kami dapat belajar menuntut ilmu yang berguna bagi masa depan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami manusia yang berguna bagi keluarga, nusa, bangsa, dan agama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara bahwa upacara telah selesai. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pemimpin upacara, berempat gerak. Tegak gerak. Pembina upacara berkenan meninggalkan tempat upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pimpinan barisan yang paling kanan. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan selanjutnya kita foto bersama dulu ya.